OLED selalu saya sebut sebagai teknologi monitor yang paling mendekati sempurna. Kali ini dia semakin disempurnakan coba. Halo, saya Jun. Kalau kita udah bicara tentang monitor OLED, itu udah bukan lagi tentang gaming performance dan udah bukan tentang warna. Jadi kalau kita bicara tentang monitor yang dijual dengan embel-embel gaming, itu biasanya ada dua hal utama yang mereka jual. Yang pertama adalah refresh rate yang tinggi, dan yang kedua adalah response time yang rendah. Jadi refresh rate ini efeknya adalah gambar bergerak jadi nggak ngeblur, sedangkan response time rendah itu gambar bergerak jadi nggak ghosting. Jadi blur sama ghosting ini adalah dua hal yang berbeda, tapi nggak akan kita bahas di video ini. Teknologi monitor LED selama ini, baik di NVA maupun IPS, itu kesulitan dapetin response time yang rendah. Dan ini terjadi karena memang keterbatasan teknologi backlight-nya. Jadi walaupun bisa dapat angka yang rendah, itu nggak bisa rata di semua kondisi. Kadang hanya ada di perubahan warna tertentu yang cepat, sisanya lambat. Bahkan kalau pakai overdrive, iya bisa kelihatan cepat, tapi akan ada overshoot gitu ya. Jadi ada banyak komplikasinya. Tapi dengan OLED, gaming performance udah bukan masalah lagi. Karena responnya bisa bener-bener nyaris instan di semua kondisi. Seperti yang kita lihat di Asus ROG Strix OLED XG34WC DMS ini, response time-nya udah 0, sekian milisecond di semua kondisi. Secara visual, gambar bergerak bening banget. Nggak akan ada gangguan visual apapun. Jadi kalau kita testing monitor normal, itu warnanya dites sampai detail gitu ya. Terus gaming performance-nya juga ada banyak banget parameternya. OLED hilang semua. Masalah pada OLED ada di tempat lain, bre. Asus ROG Strix OLED XG34WC DMS. Desain fisiknya dulu. Dari panel, bentuk dan desainnya hampir sama seperti OLED 34 inci lama mereka. Seperti salah satunya ROG Swift OLED PG34WCDM yang di channel Tech and Tips hampir di tiap video nongkrong di belakang saya. Buat yang belum tahu, seri OLED ROG ini ada dua jenis, Swift dan Strix, di mana untuk Swift adalah seri yang lebih tinggi dibandingin Strix. Perbedaan utamanya ada di desain kakinya. Asus ROG Swift, kakinya kelihatan kokoh banget dan kesan mewahnya bertambah dengan adanya lampu ROG yang diarahkan ke permukaan meja yang disebut Light in Motion. Sedangkan Swift kakinya simple, lurus doang, ada lubang kabel management di bawah, dan di bagian atas tetap sama, ada soket tripod 1/4 inch, tapi base stand-nya pakai plat tipis berbahan metal tanpa ada lampu ROG. Kelihatan nggak terlalu mewah. Ergonomisnya masih sama komplitnya, height adjustment ada, swivel ada, tilt juga ada, tapi nggak bisa pivot karena kepanjangan. Connectivity monitor ini ada satu DisplayPort 1.4 DSC, ini adalah versi uncompressed dari DisplayPort 1.4. Terus ada dua HDMI 2.1, satu USB-C yang support display dan juga power delivery 15 watt, dan ini adalah perbedaan kedua dengan seri Swift, di mana pada Swift power delivery-nya 90 watt. Terakhir ada earphone jack dan USB-A pass-through 5 gigabit per second. Pengaturan OSD menggunakan joystick yang ditaruh di bagian tengah layar, tepat di belakang logo ROG. Di sebelahnya ada satu tombol yang fungsi defaultnya sebagai shortcut pixel cleaning. Logo ROG-nya sendiri bukan sekedar gambar dan lampu, tapi ada proximity sensornya. Dia akan mendeteksi kalau kita pergi menjauh dari layar dan akan otomatis mati, dan saat kita balik, dia otomatis nyala lagi. Ini adalah bagian dari OLED Care, pencegahan burn-in yang bukan cuma dua itu aja. Ada lagi screen saver, screen move, dan ada auto logo brightness. Asus ROG Strix XG34WC DMS ini punya panel berukuran 34 inci, ultra wide curve 1800R, yang artinya jarak idealnya adalah 180 cm dari tengah layar. Berarti lebar ideal mejanya lebih dari 1 meter kali ya. Menggunakan panel QD OLED tandem dengan subpixel layout RGB. Ini adalah aktual layoutnya, di mana RGB ini digunakan pada monitor LED yang udah standar dijamin paling bagus untuk text clarity. Beda dengan layout OLED lain kayak Diamond atau yang lainnya yang ada banyak banget dan tidak terjamin punya text clarity yang bagus. Resolusi 3440x1440, refresh rate 280 Hz, response time tertulis 0,03 millisecond, color gamut 99% DCI-P3, peak brightness 1300 nits, tapi tidak disebutkan berapa APL. Nanti kita akan tes langsung. Certified VESA Display HDR 500 dan punya teknologi Black Shield, di mana panelnya lebih anti gores dan bisa menampilkan hitam yang lebih pekat. Sekarang kita lihat performance-nya. Seperti biasa, kita mulai dari flicker, di mana ini adalah masalah utama pada OLED termasuk monitor ini. Strobing, di mana layarnya secara cepat naik turunin brightness. Di setting OSD-nya ada pengaturan anti-flicker. Pada anti-flicker off di luminance 100 nits yang dicapai pada level brightness 34%, deviasi terang gelapnya membentuk
membentuk kurva kayak gini nih, dengan deviasi tertinggi mencapai 120%. Saya aktifin anti-flicker mid, kurvanya jadi seragam tapi deviasinya naik jadi 160%. Pada mode anti-flicker high, kondisinya hampir nggak berubah. Dengan deviasi setinggi ini, untuk bisa nyaman butuh frekuensi strobing yang tinggi juga, di mana aktualnya mengikuti refresh rate, dan yang kita lihat ini frekuensinya 280 Hz. Relatif aman dan tidak berpotensi bikin pusing. Beda cerita saat refresh rate-nya saya turunin ke 60, deviasinya jadi 272%. Lebih tinggi dengan frekuensi yang jauh lebih rendah. Ini sangat berpotensi bikin terasa nggak nyaman, bahkan bisa memicu pusing untuk yang sensitif. Jadi pastikan setting refresh rate-nya dibikin maksimal aja. Untuk warna, pada mode selain sRGB, seperti mode racing yang saya pakai, gamutnya bener-bener pol. Nyaris 100% sRGB dan 100% DCI-P3. Tapi kalau kamu butuh sRGB untuk urusan kerjaan, tenang aja. Dia punya preset sRGB Cal Mode yang ngelock gamutnya di 100% sRGB aja. Terlihat DCI-P3-nya turun jadi 70%. Tapi apakah benar dia calibrated? Default brightness mode sRGB-nya di set pas banget 113 nits dengan black levelnya 0 dan menghasilkan kontras rasio terbaca infinite. White levelnya nyaris sempurna 6300 Kelvin hampir di semua kondisi. Gamma juga udah konsisten 2,2, gray balance-nya juga bagus banget, dan akurasi warna juga udah sangat bagus. Maksimum udah under 1 delta E. Jadi sah, mode sRGB-nya udah oke dan bisa dipakai tanpa perlu kalibrasi ulang. Tapi kalau butuh native gamut, tetap kalibrasi ya. Uniformity juga nyaris sempurna, brightness di semua area udah bener-bener seragam, semuanya under 1 delta C, tapi untuk warna ada sedikit area di setiap ujungnya yang lebih dari 4 delta E. Tapi ingat, ini monitor ultra wide, jadi area tengahnya luas banget dan semuanya aman. Gaming performance, latency-nya not bad, minimum 0,9 milisecond dengan average hanya 2,6. Response time di awal tadi udah kita lihat near instant di semua kondisi tanpa perlu overdrive, walaupun bukan 0,03 seperti klaim speknya, tapi tercatat 0,3 milisecond tercepat dengan average 0,6 milisecond tanpa overshoot. Udah hampir sempurna. Gambar bergerak bening banget yang bahkan saat di tracking beneran seperti gambar berhenti. UFO yang kamu lihat ini bukan gambar statis, dia di capture saat bergerak 960 pixel per detik. Sebagai pembanding, ini adalah gambar yang sama ditangkap dari monitor MSI MAG 245FX24, IPS panel 240 Hz. Jauh banget bedanya. Selanjutnya, untuk OLED saya ada satu parameter pengujian lagi, brightness. Saat monitor OLED menulis peak brightness 1300 nits, itu bukan terjadi pada semua kondisi. Lebih detailnya akan kita bahas di lain kesempatan. Jadi di sini langsung kita lihat aja perbandingan brightness SDR dan HDR. Pada 100% APL, ini artinya pada kondisi full screen, baik SDR maupun HDR ternyata punya maksimum brightness yang sama, hanya di kisaran 300 nits, yang bertambah sedikit demi sedikit seiring brightness-nya ditahan di angka 100%. Dari awal pengujian sekitar 307 nits dan di menit ke-10 udah jadi 318. 50% APL, kondisinya langsung berubah jauh antara SDR dan HDR. Pada mode SDR, brightness-nya bisa sustain 360-an nits dari awal sampai akhir pengukuran. Sedangkan pada mode HDR, peak brightness-nya 362 nits yang hanya ditahan sampai sekitar 1,5 menit. Untuk selanjutnya turun teratur, di mana pada menit ke-6, brightness-nya tersisa 124 nits dan bertahan di sana seterusnya. 25% APL, SDR dan HDR brightness-nya masih bisa naik, SDR-nya start 403 nits dan pada menit ke-10 terukur jadi 411. Sedangkan HDR peak brightness-nya 414 nits dan seperti sebelumnya hanya sustain sampai 1,5 menit. Untuk selanjutnya turun teratur hingga mencapai 125 nits di menit ke-6. Dari pola ini terlihat bahwa kinerja heatsink ditambah dengan mekanisme safety pencegah burn-in, monitor ini punya algoritma menahan peak brightness sekitar 90 detik untuk selanjutnya diturunkan bertahap hingga pada menit ke-6 jadi 125 nits. Pada 10% APL, pola ini terkonfirmasi. SDR peak brightness naik lagi ke angka 492 nits, sedangkan HDR-nya bisa 515. Kali ini keduanya sustain dengan durasi sama 1,5 menit dan selanjutnya turun teratur hingga mencapai 122 nits pada menit ke-6. 5% APL, SDR peak brightness-nya bertambah dikit lagi jadi 495 nits, sedangkan HDR kali ini bisa menyentuh 946 nits. Keduanya sustain selama 1,5 menit untuk selanjutnya masih sama, turun teratur hingga menyentuh 123 nits di menit ke-6. Terakhir, 3% APL, SDR hampir nggak ada perubahan, cuma naik sedikit, peaknya nyentuh 500 nits, sedangkan HDR kali ini terukur sesuai spek, peaknya mencapai 1300 nits dan masih sama, sustain selama 1,5 menit untuk selanjutnya turun teratur hingga 123 nits pada menit ke-6. Asus ROG Strix XG34WC DMS. Apa arti peak brightness, sustain brightness tadi akan kita bahas di video terpisah, tapi singkatnya kesimpulan dari pengujian tadi, monitor ini
Perfect. Mau untuk gaming, mau untuk content creation, ataupun general use lainnya, dia benar-benar bagus. HDR-nya bisa jalan dengan sangat memuaskan berkat peak brightness 1300 nits dan hitam yang sempurna 0 nits. Highlight terangnya keluar, gelapnya juga sempurna. RGB QD OLED-nya juga bikin tampilan teks dijamin tajam. Dan teknologi tandemnya ditambah dengan fitur OLED Care-nya akan membuat usia OLED-nya jadi jauh lebih panjang dibandingin OLED biasa. Up to 50-60% secara teori. Minus dari OLED termasuk yang satu ini adalah strobing. Jadi dia saat nyala gini, dia bukan terus-terusan terang, bre. Jadi dia secara cepat naik turunin brightness gitu ya. Yang tadi udah kita ukur flickernya punya deviasi yang bisa mencapai ratusan persen. Frekuensi strobingnya mengikuti refresh rate. Jadi kalau kita pakai refresh rate tinggi, masih relatif aman. Dibilang flicker free masih bisa, walaupun deviasinya tinggi, tapi karena terlalu cepat, kita nggak bisa bedain gitu ya. Tapi kalau kita pakai refresh rate rendah, ini yang bisa memicu masalah. Jadi kalau pakai OLED, jangan setting di refresh rate rendah under 100 Hz, apalagi kalau sampai 60. Berpotensi bikin kita nggak nyaman ngelihatnya, bahkan bisa memicu pusing atau mual untuk yang sensitif. Untuk saat ini, Asus ROG Strix SG34 WCDMS ini belum masuk Indonesia. Kemungkinan baru akan sekitar bulan Agustus atau September 2026. Belum ada pengumuman harga resmi juga, tapi perkiraan saya sih sekitar 900-an US dollar, atau berarti kalau dirupiahkan dengan rate yang sekarang, itu hampir 20 jutaan. Tapi tenang aja, walaupun rupiahnya melemah, untungnya ekonomi Indonesia sedang meroket, bre. Jadi walaupun dia harganya agak mahal, masih tetap kebeli lah, ya kan?